Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subagio. Saya dari kelas pagi A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lagi tentang materi etika berbicara. Memang ada etika berbicara. Nah, nanti kita akan cari tahu lebih lanjut. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih pengertian dari berbicara. Nah, ternyata berbicara itu ada pengertiannya loh, yaitu suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor fisik, neurologis, semantik, psikologis, dan linguistik secara luas dan intensif. Nah, ada bahasa lain nih, atau bisa juga disebut berbicara adalah kemampuan mengucapkan kalimat-kalimat untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Nah, selanjutnya apa sih fungsi dari berbicara itu? Yang pertama, menyampaikan kebutuhan. Nah, ternyata fungsi berbicara itu yang pertama adalah menyampaikan kebutuhan. Contohnya gini, kita semisal lagi di jalan nih, kita butuh petunjuk kepada orang lain. Nah, kita bertanya dan mencari informasi. Nah, itu adalah fungsi yang pertama. Yang kedua adalah mengekspresikan perasaan atau sesuatu. Contohnya gini, semisal kita itu apa ya, suka sama lawan jenis. Nah, itu kan kita mengekspresikan rasa dan emosi kita lewat pembicaraan. Aku sayang kamu nih. Nah, kayak gitu. Itu salah satu fungsi dari berbicara seperti itu, untuk menyampaikan perasaan atau emosi. Yang ketiga yaitu untuk memberi petunjuk. Contohnya gini, semisal ada guru di kelas yang menerangkan tentang pelajaran dan memberi petunjuk untuk bagaimana nantinya tugas-tugas itu dikerjakan, step-stepnya bagaimana, guru memberikan petunjuk. Itu salah satu fungsi dari berbicara. Yang keempat yaitu untuk menyampaikan pesan. Contohnya gini, kalian pernah lihat gak sih pembina upacara atau kepala sekolah itu kalau pas upacara menyampaikan amanat atau pidato? Nah, itu kan sebetulnya kan menyampaikan pesan kepada murid-muridnya atau menyampaikan pesan kepada peserta upacara. Nah, itu salah satu fungsi dari berbicara, untuk menyampaikan pesan itu. Nah, kemudian bagaimana sih untuk menjadi pembicara yang ideal? Itu ternyata ada cara-caranya. Yang pertama, memilih topik yang tepat. Nah, memilih topik yang tepat ini sangat penting. Kita harus tahu situasi dan kondisinya seperti apa sehingga kita bisa memilih topik yang tepat. Jangan sampai situasinya itu A, kita malah bahas topiknya itu B, itu kan nggak nyambung. Nah, itu kita harus untuk menjadi pembicara yang ideal, kita harus mencari topik yang tepat. Yang kedua yaitu menguasai materi. Ketika kita mau menjadi pembicara yang ideal, kita harus menguasai materi. Apalagi ketika kita tuh bertanya kepada orang lain, kita harus menguasai materi yang akan kita sampaikan atau akan kita bicarakan. Jangan sampai ketika kita bertanya, kita justru tidak tahu dan tidak menguasai materi yang akan kita bicarakan atau kita pertanyakan. Yang ketiga yaitu memahami latar belakang si pendengar. Contohnya gini, misalnya kita sedang membicarakan tentang topiknya agama. Nah, kita harus tahu lawan bicara kita itu menganut agama apa sih. Nah, ketika kita sudah tahu latar belakang si pendengar, kita bisa menyesuaikan diri dan kita bisa intinya itu lebih berhati-hati berbicara agar toleransinya itu tetap terjaga dan kita tidak menyudutkan salah satu pendengar kita seperti itu. Kita harus tahu latar belakang si pendengar itu. Yang keempat yaitu tujuannya harus jelas. Menjadi seorang pembicara yang ideal itu harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuannya kita untuk apa sih? Apakah untuk mencari info, mencari fakta, atau bertanya? Nah, itu tujuannya itu harus jelas. Kalau semisal kita yang berbicara tidak memiliki tujuan yang jelas, bagaimana nantinya kita bisa dapat informasi yang jelas kalau kita aja tujuannya tidak jelas seperti itu. Nah, kemudian ada nih 4 hal yang harus dihindari saat kita berbicara. Yang pertama, terlalu emosional. Nah, ketika kita berbicara, kita hindari yang namanya emosional. Mengapa? Karena ketika kita emosional, di situ kadang-kadang pembicaraan-pembicaraan yang kurang penting atau tidak terkontrol itu bisa keluar dengan sendirinya. Nah, di situ bisa menyebabkan konflik atau masalah yang baru ketika kita tidak bisa menguasai emosi kita. Akhirnya pembicaraan-pembicaraan kita itu keluar dari zona-zona yang seharusnya atau keluar dari pembicaraan yang seharusnya kita sampaikan. Itu jangan sampai terjadi. Kita harus bisa menguasai emosi kita. Jangan sampai kita ketika sedang berbicara itu emosional. Itu tidak boleh. Yang kedua, istilah asing. Nah, ketika kita berbicara itu kita hindari
yang namanya kebanyakan mengutarakan atau kita kebanyakan bertanya dengan istilah-istilah asing. Mengapa? Karena bisa jadi orang yang kita ajak untuk lawan bicara itu tidak mengetahui apa yang kita sampaikan karena kita terlalu menggunakan banyak bahasa asing. Akhirnya apa? Akhirnya informasi yang akan kita dapat atau kita butuhkan itu tidak maksimal karena tidak berkesinambungan atau masih ada salah paham tentang pembicaraan yang kita lakukan. Yang ketiga, opini tanpa fakta. Nah, kita harus menghindari nih yang namanya opini tanpa fakta atau biasa disebut hoax ya. Ketika kita berbicara itu kita harus menggali dulu, kita harus paham dulu tujuannya kita apa, sumber yang akan kita tanyakan itu valid atau tidak. Jangan sampai malah kita terjerumus kepada berita-berita hoax yang akhirnya akan memperparah berita yang kurang benar tersebut. Nah, selain materi yang tadi saya bahas, masih ada lagi nih, yaitu materi tentang teknik wawancara. Ini tentang sikap kita ya. Yang pertama itu kita harus relax. Ketika kita mewawancarai orang itu kita harus relax. Mengapa? Karena dengan relax kita bisa mengendalikan emosi kita. Kita bisa pikirannya tenang. Pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan itu terrealisasi semua dan benar. Kalau kita udah bisa menguasai diri kita sendiri, maka nantinya akan berjalan gampang. Yang kedua, tanggap. Nah, ketika kita sedang berwawancara, itu kita harus tanggap. Ketika si narasumber sudah memberikan jawaban, kita harus tanggap nih, apakah jawaban itu sudah memenuhi kriteria yang kita inginkan, atau masih ada lagi jawaban yang masih bisa sebenarnya diulik atau diberikan oleh si narasumber. Kita harus tanggap seperti itu. Yang ketiga adalah kritis. Nah, kritis ini kita harus tahu nih, jawaban dari si narasumber itu valid atau tidak, sesuai dengan fakta atau tidak. Jangan sampai kita malah mendapatkan informasi-informasi yang kurang jelas atau tidak jelas kebenarannya. Itu kita harus kritis sebagai si pewawancara. Yang keempat, sopan santun. Jelas kan kita bertanya kepada narasumber, ya kita harus sopan santun. Jangan sampai kita bertanya tapi kita malah marah-marah seperti itu. Itu kan tidak boleh. Kita kan yang butuh informasi. Jadi kita harus sopan santun. Yang kelima, tangkas menarik kesimpulan. Nah, ketika kita mewawancara, kita juga harus tangkas menarik kesimpulan. Dari hasil wawancara yang tadi kita lakukan, kesimpulannya apa? Jangan sampai wawancara selesai tapi kita tidak mendapatkan hasil atau kesimpulan yang telah kita lakukan itu hasilnya seperti apa. Jangan sampai kita malah tidak paham sendiri, itu jangan sampai ya. Jadi intinya itu jangan membuat narasumber itu marah atau tersinggung. Semisal kita sedang mewawancarai seorang tokoh yang di situ memiliki musuh tertentu, itu bersikaplah seolah-olah kita mendukung si narasumber, walaupun sebenarnya itu tidak seperti itu. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.